Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Yang rendah betul. Ke bawah. Nah, sekarang kalau orang meninggal, Ya. darah dia kan darahnya habis nih, darahnya udah nggak jalan kan, nggak bersirkulasi karena dia mati kan jantungnya. Ya. Maka kalau orang terlentang, maka darah itu akan mengendap ke bagian bawah. Oh, yang dokter bilang di punggung itu. Di punggung itu akan biru. Itu Itu namanya lebam mayat. Lebam Jadi bukan mayat. digebuk, tapi karena darahnya ngumpul di bawah. Jadi kalau dibalikin, belakangnya biru. Kalau dia tengkurap, depannya biru. Kalau dia digantung, yang birunya darahnya ada di tangan sini, Kaki? sama kaki. Oh, di ujung-ujung berarti dok ya? Ujung-ujung, bukan di belakang dan bukan di depan. Jadi Hmm. dokter-dokter itu akan lihat, oh ternyata lebam mayatnya ada di belakang. Berarti mayat itu sudah mati, Baru terlentang, baru digantung sama orang. Berarti dia nggak gantung sendiri. Dok, ini dok, ada kan sekarang nih menjelang pemilu gini masalah hukum-hukum mulai pada rame nih kita dibahasin. Tapi kan kita kan bukan orang politik jadi nggak ngebahas itu. Cuman orang jadi pengen tahu kenapa sih. Nah yang saya mau tahu gini dok, ini kan dokter kan urusannya dengan forensik dan otopsi kan pasti itu kan banyak juga mau nggak mau kan istilahnya nyerempet hukum. Iya. Dan kebetulan dokter ahli sarjana hukum ya dok ya. Nah sarjana hukum di sini. Nah sekarang dalam hukum-hukum seperti itu pemahaman hukum itu seperti apa sih dok nanti? Jadi kan gini, yang saya mau tahu apakah harus ada laporan baru terjadi hukum itu bisa ditegakkan atau bisa serta-merta tanpa ada laporan terhadap korban-korban ini kan dok yang hasil dokter nanti otopsi itu berjalan itu dok. Gimana itu dok penjelasannya dok? Gini ya, kalau forensik itu kalau kita secara umum ya, kasus forensik itu kasusnya harusnya masuknya ke ranah pidana. Pidana ya dok ya? Pidana, udah pidana. Nah itu yang bagian besarnya. Nah pidana itu kalau di Indonesia itu diatur di dalam tata caranya diatur dalam KUHP namanya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Nah kalau hukuman-hukumannya diatur dalam KUHP. Beda tuh dok, beda tuh dok. KUHP sama KUHP. Kalau KUHP itu caranya harus lapor kemana, terus kemudian prosesnya berapa hari, apa segala macam, tata caranya. Kalau ini tindak pidana ini sanksinya berapa itu KUHP nggak pakai A. Cuman selisih satu huruf A doang ya. Iya. Nah itu jadi kalau seorang dokter forensik udah pasti yang dia pelajari pertama tuh KUHP. Jadi KUHP itu dia belajar bagaimana caranya, misalnya siapa yang berhak minta bantuan ke dokter untuk otopsi misalnya, untuk periksa korban, itu di dalam KUHP. Tapi nanti kalau kemudian pelakunya dihukum pakai apa, dihukumnya berapa lama, pakai pasal berapa, itu KUHP. Jadi itu kita selalu ngomong gitu. Nah sekarang begini, sebenarnya prinsipnya balik ke waktu itu kita pernah ngomong kan, sebenarnya hukum itu tujuannya apa sih? Supaya kalau ada suatu kejahatan, orang melakukan kejahatan, si pelaku yang benar-benarnya bisa dihukum dan hukumannya sesuai dengan dengan berat ringannya perbuatannya. Itu kalau yang tidak salah tidak usah dihukum, gitu loh. Prinsipnya itu. Harusnya bebas gitu loh. Harusnya bebas. Nah makanya dibikinlah acara. Nah kalau kita nggak ngomong di Indonesia, acaranya itu untuk prosesnya itu kita kenal sebagai proses peradilan. Proses peradilan adalah proses yang harus dilalui sampai seorang bisa dihukum. Nah, yang pertama apa? Penyelidikan. Maka kalau ada misalnya kejadian yang kita dulu ada tindak pidana, maka setiap orang itu bisa ngelapor ke polisi atau mengadu pada polisi. Melapor atau mengadu. Semua polisi itu adalah penyelidik. Namanya penyelidik ya. Kita lapor, misalnya contoh, kita digambarin orang di pinggir jalan, supaya pergi ke polisi mana aja kita bilang, Pak, saya dipukul sama dia gitu. Itu penyelidik. Nah kemudian si polisi itu harus menerima laporan. Itu laporan. Kalau kita melaporkan kejadian, Pak dia dipukul sama dia, itu melapor namanya. Kalau saya jadi korban,
saya ngomong ke polisi namanya saya mengadu. Jadi ada dua, melapor atau mengadu. Nggak sama ternyata dok ya? Enggak. Nah, cuman begini, orang itu kebanyakan lebih banyak yang mengadu daripada melapor. Kenapa? Orang nggak mau terlibat sama urusan gitu. Benar. Ya contoh ada orang ditabrak gitu di jalan lah. Kita sih nggak mau urusan gitu ya, kita tinggal aja. Tapi kalau misalnya keluarga, nah itu biasanya mereka melapor, bukan mengadu. Nah, polisi yang nerima itu harus bikin berita acara, laporan polisi. Jadi ngadu tanggal sekian, jam sekian saya dilakukan ini. Nah, setelah itu penyelidik itu setelah dapat laporan, kan dapat surat laporan, ada nomornya. Nah, habis begitu, apa yang dilakukan? Harus ditindaklanjuti. Maka si polisi yang nerima itu harus ngasih berkasnya, kalau mau dilanjutkan, ke penyidik. Nah, itu fase kedua tuh penyidik namanya. Selidik dengan sidik, beda tuh dok ya? Menyelidik itu ke semua polisi. Tapi kalau menyidik hanya pada polisi tertentu, namanya reserse. Nah, kalau sekarang apa bedanya polisi biasa sama polisi reserse? Gampang. Kalau kita ketemu polisi yang rambutnya nggak cepak biasanya, atau pakai bajunya nggak pakai seragam, nah itu penyidik. Penyidik itu bisa menyamar dan segala macam, dia bisa kemana-mana. Nah, kalau itu detektif, kalau bahasa Inggris itu detektif, penyidik. Nah, penyidik itu bukan semua polisi, sebagian kecil polisi yang tugasnya emang mencari bukti. Nah, makanya misalnya contoh, ada orang dikebukin. Penyelidik itu nerima laporan di kantor polisi, kemudian dia kasih ke temannya yang namanya penyidik. Penyidik itu ada pangkat tertentu, itu jabatan tertentu. Dia datang ngecek ke lokasi, betul nggak laporan tadi. Nah, sekarang kalau misalnya contoh ada pemukulan, pembunuhan, penyelidik itu apa kerjanya? Begitu dia terima laporan, dia langsung pergi ke TKP. Begitu ada TKP, betul ada korban segala macam, itu dia cukup untuk cari bukti awal. Bukti awal, begitu ada bukti awal, ada korban, ada apa, dia pasang polis lain. Itu loh, itu yang kuning-kuning. Dia lingkaris itu supaya apa? Supaya barang bukti tidak dibawa kabur atau nggak ada barang bukti yang ditambahin di situ. Nah, dia jaga lokasi. Kalau ada misalnya ada saksi atau ada pelaku yang ketangkep tangan di situ, nggak boleh kabur kemana-mana. Dia hubungi penyidik datang, nah penyidik itu yang melakukan pemeriksaan. Jadi kalau penyelidik cuma menerima laporan dan mengamankan TKP, nah kalau penyidik datang, nah dia tuh mulai meriksa, cari bukti dia. Dia ngolah TKP itu dok? Dia olah TKP, datang, dia periksa sidik jari ada enggak, dia periksa senjatanya ada enggak, saksinya dipanggil. Nah kalau dia pikir ada korban, misalnya korbannya masih hidup, dibawa ke rumah sakit tuh penyidik. Bawa ke rumah sakit untuk periksa ada luka-luka apa. Kalau dia meninggal dibawa ke dokter forensik, kemudian melakukan otopsi misalnya, pemeriksaan jenazah, itu penyidik semua. Nah, jadi hubungan dokter itu mulainya di situ. Kan tadi dokter bilang kalau misalkan orang itu digamparin, dok. Digamparin kan, nah TKP-nya kan boleh kita sebutin bahwa TKP-nya susah untuk kita amanin ya. Sambil jalan ditabokin gitu ya. Nah, itu cara untuk buktinya apa lagi, dok? Nah, sekarang gini, misalnya contoh orang orang hidup ya. Lapor ke polisi, ya saya digampar, misalnya diapain. Nah, si polisi akan lihat orang ini bukti-buktinya harus dikumpulkan segera. Maka dikirim ke penyidik akan bawa dia ke rumah sakit, dianteri sama penyidik ke rumah sakit. Tolong bikin visum. Oh, itu supaya dicatat. Mulai muncul kata visum tuh, dok ya? Iya. Tapi itu visumnya visum hidup. Visum hidup. Nah, kalau dia meninggal, sama polisi diangkut tuh jenazahnya ke bagian forensik, suruh otopsi. Nah, itu namanya visum jenazah. Jadi visum itu adalah surat keterangan dokter setelah dia meriksa korban. Jadi surat keterangan dokter. Dokternya boleh dokter mana aja, dok? Kalau di Indonesia semua dokter umum, dokter spesialis, dokter forensik semuanya boleh. Boleh memberikan visum. Kenapa? Kenapa? Mungkin banyak kasusnya daripada dokternya kali, dok ya? Iya, dokternya cuma 200. Itu saya benar, dok. Dokternya cuma 200. Indonesia penduduknya 285 juta. Ada di mana-mana. Jadi banding sejuta. Iya, makanya saking banyaknya maka setiap dokter di Indonesia harus belajar forensik. Supaya mereka kalau dapat kasusnya seperti itu dia masih bisa
kerjain walaupun mungkin tidak sempurna. Sama aja kayak dokter umum. Di daerah tidak ada dokter kandungan. Orang mau beranak dia harus bisa. Makanya dia harus belajar soal melahirkan bayi gitu loh. Tapi tetap mungkin yang kemarin dokter ngomong bahwa tingkatan ketelitiannya beda ya dok ya? Iya, di situ. Nah jadi gitu. Jadi prinsipnya kalau penyelidik itu hanya melokalisir daerah TKP, ya, mencari bukti awal. Bukti awal bener nggak, bisa contoh. Dok, Pak, saya dengar tuh di situ ada orang digebukin tuh. Dia datang situ, ternyata cuman suara dari TV. Jadi kan bisa kan? Ya berarti nggak ada bukti awal, stop kasusnya. Tapi kalau misalnya ada buktinya, ada korbannya, tadi saya bilang korban dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter forensik untuk diotopsi ke rumah sakit. Nah, selanjutnya apa? Dia cari barang bukti di situ. Kalau ada tusukan, ada nggak pisaunya? Ada nggak darah di TKP? Nah, itulah kerjaannya puslapor. Puslapor itu akan mendukung si polisi, penyidik tadi, untuk mencari bukti-bukti di TKP. Misalnya contoh orang digebuk, pok, giginya rontok, ya dia ketemu gigi di TKP gitu loh. Nah itu yang dilakukan oleh penyidik. Nah penyidik tuh fungsinya ngumpulin bukti semua. Nah kalau sudah selesai, buktinya sudah lengkap, makanya sih gini, penyidik itu di Indonesia diberikan hak untuk meminta bantuan siapapun yang bisa membantu dia mengumpulkan bukti. Iya dok, saya potong sebentar dok. Itu kan tadi dokter bilang polisi datang ke TKP, terus kemudian nganterin ke rumah sakit. Kalau untuk saksi hidup nih dok. Nah kalau korban hidup, korbannya hidup nih dok. Kan kita sering nonton di TV-TV tuh, bagian yang bangsanya terutama bagian yang ya entertainment punya berita tuh, seleb berita. Dia di KDRT, dia lapor sendiri dok. Oh iya, boleh tuh. Boleh, dia lapor sendiri ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Bisa datang ke rumah sakit, bisa datang ke polisi. Tergantung, kalau lukanya parah dia datang ke rumah sakit dulu. Maka rumah sakit harus melapor ke polisi, Pak ada orang digebukin, ada kasus KDRT. Nanti polisinya datang, barulah di situ dia melapor. Tapi kalau dia datang ke polisi, polisi yang nganter korbannya ke rumah sakit. Tapi ujung-ujungnya sama, nanti hasilnya adalah visum. Nah visum itu adalah bukti dari penyidik. Jadi nggak, urutannya ini tergantung mana yang lebih penting ya dok ya? Iya. Kadang-kadang ada juga dokter yang dipanggil ke penyelidikan. Contoh, polisi dapat laporan, Pak, saudara saya gantung diri. Ada jenazah, ada mayat gitu ya? Atau digerebek, ada mayat. Lapor polisi datang sana. Tapi polisi nggak bisa nentuin ini gantung diri apa digantung. Oh digantung kan pembunuhan. Iya. Ya kan kalau gantung diri kan, ya mungkin bukan kasus. Bunuh diri dia. Nah, pada kondisi itu dokter tuh bisa dipanggil sama polisi. Lihat, itu bunuh diri, gantung diri apa digantung. Nah, dokter akan menentukan. Tahu nggak dari mana? Ya, kalau saya awam saya nggak gitu tahu tuh dok. Nah, sekarang gini, air kalau ada di satu tempat, dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah, betul? Ke bawah. Nah, sekarang kalau orang meninggal, dia kan darahnya habis nih, darahnya udah nggak jalan kan, nggak bersirkulasi karena dia mati kan jantungnya. Maka kalau orang terlentang, maka darah itu akan mengendap ke bagian bawah. Oh, yang dokter bilang di punggung itu. Di punggung itu akan biru. Itu namanya lebam mayat. Jadi bukan digebuk, tapi karena darahnya ngumpul di bawah. Jadi kalau dibalikin, belakangnya biru. Kalau dia tengkurap, depannya biru. Kalau dia digantung, yang birunya darahnya ada di tangan sini. Kaki? Sama kaki. Oh, di ujung-ujung berarti dok ya? Ujung-ujung, bukan di belakang dan bukan di depan. Jadi dokter-dokter itu akan lihat, oh ternyata lebam mayatnya ada di belakang. Berarti mayat itu sudah mati, terlentang, baru digantung sama orang. Berarti dia nggak gantung sendiri. Nggak gantung diri ya? Digantung. Kalau digantung kita curiga, jangan-jangan dia dibunuh gitu loh. Jadi mati dulu, baru digantung. Supaya kesannya dia bunuh diri gitu. Nah, kalau dia bunuh diri sama mati digantung, bedanya apa dok? Bunuh diri? Dia bunuh diri, kan sama-sama kegantung. Terus sama orang zaman dulu kan ada hukuman gantung, sama sekarang juga di Malaysia masih ada, sama Singapura dok, hukuman gantung. Nggak gampang ya tuh. Nggak, kita cuma bilang bahwa dia udah mati dulu baru digantung apa Jadi yang pasti bisa ditentukan dengan tepat adalah
dia mati dulu atau mati karena gantungan. Iya. Gitu dok ya. Oke. Ya. Nah itu kayak gitu. Nah penyidik tadi ya udah sampai ke penyidik cari-cari bukti. Nah semua bukti untuk menghukum orang tuh adalah penyidik. Nah penyidik setelah selesai dia akan bikin namanya itu berita acara, itu namanya berkas perkara. Berkas Jadi, perkara. semua bukti-bukti dikumpul jadi berkas perkara. Nah, berkas perkaranya itu dikasih ke jaksa penuntut umum. Berarti termasuk surat visum tadi dok ya? Iya, termasuk Dikumpulin, visum ya. dikasih jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum adalah orang yang bakal perang di pengadilan. Mewakili korban. Mewakili negara. Mewakili negara, Pak. Iya, mewakili negara. Nah, mewakili negara, dia akan berperang sana. Makanya dia ngecek nih, buktinya udah cukup belum? Misalnya contoh, ada orang dibunuh, tapi tidak diotopsi. Si jaksa bilang, nggak bisa nih, gua bagaimana caranya gua bilang dia mati karena itu. Dia balikin lagi ke penyidik. Karena nggak ketahuan ya sebab matinya dok ya, Iya. kalau misalkan nggak diotopsi ya. Si jaksa itu, jaksa penuntut umum ngecek, wah ini belum ada otopsi, harus otopsi, dibalikin berkasnya ke penyidik. Penyidik harus otopsi. Nanti penyidik minta dokter. Jadi tetap yang minta itu adalah penyidik. Tapi itu bisa bolak-balik sampai kapan? Sampai si jaksa bilang oke, buktinya cukup. Jadi artinya nggak ada keraguan buat nuntut ya. Artinya dia punya peralatan lengkap lah untuk berperang. Tapi dok, kalau misalkan ini berandai-andai nih dok, orang digantung sudah beberapa hari ini dok, seorang dokter masih bisa menentukan tuh dok? Oh bisa. Masih Karena ya, di tetap tempat yang lebah mayat itu dia jadi busuk, lebih busuk. Oke. Sininya busuk ya, di atasnya enggak gitu loh. Jadi nggak Kakinya. ngaruh tuh ya berapa hari atau berapa, itu tetap aja ketahuan bekasnya dari sebabnya dok ya. Dan bahkan kalau saya dari jauh nih ada mayat busuk lihat gitu, orang itu tenggelam. Saya tahu dia tenggelam walaupun dalam kondisi udah gitu. Kenapa nanti kita bisa bicara tuh sekali. Wah, itu hal-hal praktis gitu ya. Di bab khusus kali dok ya nanti. Nggak, jadi tadi udah 3 fase kan Ya. proses penyidikan. 1 penyelidikan, Ya. penyidikan oleh penyidik, oleh detektif atau reserse. Kalau itu namanya criminal police department tuh ya. Ya. Itu. Kemudian dikasih jaksa penuntut umum, penuntut. Itu tahapan ketiga, penuntutan. Nah, kalau dia udah lengkap, si jaksa ini dia yang menentukan pasalnya apa, buktinya apa aja udah langsung dia dijabarkan secara lengkap. Pasalnya ini, buktinya ini, dia bikin dakwaan. Jadi mendakwa. Dia mendakwa, dakwaannya dia itu misalnya melanggar pasal ini, buktinya adalah ini. Kalau menurut undang-undang misalnya dihukum maksimal 15 tahun. Nah, dia yang nentuin berapa tahun di dakwaan. Dakwaannya. Nah, kalau udah ada surat dakwaan itu didaftarkan di pengadilan. Di pengadilan didaftarkan, dikasih nomor, dan kemudian ditentukan hakimnya siapa. Hakimnya itu biasanya 3. 1 hakim ketua, 2 hakim anggota, itu ditentukan oleh ketua pengadilan. Nah, dijadwalkan lah. Nah, begitu pada jadwalnya bersidanglah si hakim itu. Jadi fase saat kalau hakim kemudian hakim tuh fungsinya apa? Kalau jaksa kan tadi ngumpulin bukti-bukti dan pasal, dia tuntutannya apa? Si hakim itu menggelar perkara. Ini tersangkanya, buktinya ini. Terus ada dia bilang ini barang buktinya dihadirkan. Tersangkanya dihadirkan, betul nggak kayak gitu? Dia ngaku nggak segala macam. Saksi-saksi didatangkan, ahli-ahli didatangkan. Pokoknya dia nggak menghadirkan segala macam supaya bisa jelas. Nah, apa yang tertulis dibuat oleh si polisi, si penyidik itu belum tentu sama yang diakui di sini. Makanya kan seringkali ada tuh. Dia bilang, wah waktu yang BAP, dia ngomongnya beda sama BAP, kok beda? Waktu itu saya nggak ini, yang benar yang ini gitu. Jadi yang benar diterima hakim adalah yang di pengadilan. Yang di persidangan pengadilan itu dok ya. So, ada juga kan kemungkinan si saksinya tuh berbohong pada waktu sini. Ya. Tapi di sini harus benar karena kenapa disumpah? Saksinya disumpah, si ahlinya juga disumpah. Pada waktu pengambilan keterangan tidak disumpah, dok ya. Ya disumpah juga, tapi dia bisa mencabut. Karena kan bisa aja dipaksa. Tapi kan di sini kan dia nggak terpaksa. Nah, kalau kayak gitu ya diverifikasi. Nah, kalau si hakimnya tuh merasa sudah belum cukup bukti, kadang-kadang si hakim bilang bikin rekonstruksi. Kadang-kadang ada rekonstruksi di lapangan tuh.
dibikin lah, dicek kalau gini-gini ini mungkin nggak gitu. Oh iya, waktu kayak kasus kemarin ya, yang brigadir itu ya, sampai hakimnya datang ke TKP ya, dia ngeliatin sana sini. Terus kasusnya Mirna juga kan ada rekonstruksi, tapi rekonstruksinya itu dia ada beberapa bagian yang si pelakunya nggak mengaku, terdakwanya nggak ngaku, jadi bikin rekonstruksi dua macam, versinya si tersangka, versinya polisi gitu loh. Nanti si hakim yang menentukan. Pokoknya prinsipnya hakim malah yang menentukan. Nah, hakim itu bisa menghadirkan siapa. Nah, siapapun saksi atau ahli yang mau dihadirkan di pengadilan itu boleh datang dari dua belah pihak. Bisa si terdakwa yang menghadirkan, bisa jaksa yang menghadirkan. Prinsipnya di dalam pengadilan tuh perang antara jaksa dengan penasihat hukum. Adu argumen nih, adu bukti. Untuk siapa yang istilahnya untuk menunjukkan kebenaran gitu ya. Ya. Nah, di sini yang kuncinya adalah hakim itu punya kewenangan untuk menentukan yang mau percaya yang mana. Dia boleh percaya sama yang ini, dia nggak percaya sama ini, boleh aja, terserah hakim. Hakim punya kewenangan penuh. Nah, makanya dikasih 3 hakim, kenapa? Keputusan hakim masing-masing ini bisa beda. Kalau genap kan nggak bisa. Iya kan, kalau 3 yang 2 setuju, yang ini enggak, ya berarti yang 2 yang dipakai gitu. Selalu gitu. Jadi harus ganjil ya, Dok ya? Harus ganjil. Lebih dari 3 pernah nggak, Dok? Enggak. 3 maksimal. 3 ya? Kalau yang tindak pidana yang ringan cuma 1. Nah, prinsipnya gitu. Nah, kalau hakim sudah ngetok palu, nah belum tentu itu adalah kebenaran. Prinsipnya kan hakim itu semaksimal mungkin dia mencari kebenaran. Tapi keputusan dia belum tentu benar. Ya kan? Betul. Nah, supaya ada hak itu kemudian setelah dia vonis ditanya ke jaksa menerima enggak? Ditanya ke terdakwa menerima enggak? Kalau dia bilang saya tidak menerima, dia boleh banding. Banding itu masuk ke pengadilan tingkat 2. Pengadilan tinggi namanya. Nah, di pengadilan tinggi itu diperiksa lagi, dicek lagi. Itu dikasih waktu 14 hari biasanya. Jadi sejak keputusan, kalau dia memang saya mau banding, saya tidak ini mau banding, dia bikin lagi mengumpulkan bukti-bukti lagi untuk meyakinkan hakim tinggi. Tapi di situ udah nggak ada pemeriksaan lagi, Franky. Pemeriksaan bahasa saksi ahli segala macam itu di tiap pertama. Jadi apa yang diperiksa kalau gitu? Berkas. Jadi cukup berkas, alasan dan argumen, tapi segala macam bukti boleh dikasih. Termasuk kesaksian waktu di persidangan gitu, Dok? Iya. Sebab bisa aja kan ada beberapa kesaksian di pengadilan di sidang tapi nggak diambil sebagai dasar keputusan oleh hakim. Diabaikan. Itu bisa diajukan kembali. Nah, si pengadilan tinggi memutuskan kemudian menerima, menguatkan, mengurangi atau memperberat. Itu bisa keputusan. Kalau setelah keputusan dari pengadilan tinggi salah satu pihak keberatan, mereka bisa kasasi ke Mahkamah Agung, pengadilan terakhir tuh. Pas Wahid dan ya ceritanya ya. Di sana juga periksa berkas. Kalau sudah diputus, Mahkamah Agung namanya sudah final. Final inkrah. Kalau misalnya dia pengadilan pertama itu dia dua-dua nerima, itu namanya inkrah, udah harus dieksekusi. Kalau di pengadilan tinggi diterima, inkrah juga. Tapi kalau belum, berarti dianggap sebagai belum putus, belum final. Sampai Mahkamah Agung. Nah, kalau di Mahkamah Agung itu inkrah. Tapi kalau para pihak ya itu menemukan ada bukti baru. Bukti baru, kalau itu kan bukti-bukti yang lama. Ada bukti baru bahwa ini tidak bersalah, dia bisa mengajukan PK namanya, peninjauan kembali. Peninjauan kembali, ya. Harus ada bukti baru, peninjauan kembali. Nah, dikasih ke sana peninjauan kembali. Kalau sudah diputuskan, bisa ngajuin lagi kalau ada bukti baru lagi, dan sampai sekarang itu tidak ada batasnya. Nggak ada batasnya tuh, Dok, berapa kali PK? Ada keputusan dari Mahkamah Agung itu boleh berapa kali pun sejauh itu. Makanya kemarin kan kasusnya Jessica Mirna, itu kan sudah pengadilan negeri, Jessica kalah, disalahkan, pengadilan tinggi dikalahkan, Mahkamah Agung dikalahkan, dia PK, dia peninjauan kembali sekali. Oh gitu ya cerita sambungan. Nah kalau pokoknya begitu, pokoknya selalu begitu. Oh, nah Dok kan ini kan sorry nih Dok, kan ada Mahkamah Agung tadi dokter bilang.
sekarang ada Mahkamah Konstitusional. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ada Mahkamah Judisial. Iya. Betul ya saya ngomongnya? Ini 3 lembaga ini beda. Nah, ini beda nih, Dok. Beda. Oh. Nah, ini yang sekarang ini yang kita ngomongin ini jalurnya pidana. Jalur pidana. Tapi ngomong-ngomong nih, Dok, sorry. Biasa otak saya suka loncat-loncat nih, Dok. Yang dokter tanganin kan kebanyakan nyerempetnya dengan pidana. Mostly pidana. Tapi perdata juga Nah, ada. itu yang saya mau tanya, Dok. Nah, kasus sekarang, apa yang perdata itu? Nanti dulu. Yang ini diselesaikan, ini belum selesai. Ini kan tadi kan penyelidikan. Iya. Penyidikan. Terus penyelidikan ini polisi, ini penyidik kan. Terus kemudian penuntutan oleh jaksa, itu kan yang dia buat surat dakwaan. Pengadilan. Nah, kalau pengadilan hasilnya namanya putusan. Pengadilan namanya putusan. Putusan, dia memutuskan. Vonis, kita bilang vonis. Oke. Nah, kalau vonisnya sudah inkrah, apakah di pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataupun MA, kalau sudah inkrah, dua-duanya sudah putus, sudah nggak ada upaya hukum lain, dikasih ke jaksa, bukan jaksa penuntut umum ya, beda ya. Jaksa. Nah, jaksa itu eksekusi. Dia melaksanakan putusan tadi. Kalau dihukum penjara sekian ya dia penjara. Nah, sebelum namanya itu penjara itu namanya penahanan, Franky. Kalau sama polisi disimpan itu ditahan. Sama jaksa itu ditahan. Selama persidangan ditahan. Tapi kalau ke sana itu udah namanya penjara, bukan tahanan. Tahanan sama penjara beda, Franky. Nah, sekarang kalau dia ditahan sekian bulan, tuh dia di penjara sekian, ini diperhitungkan sebagai pengurang. Tapi kalau dia ternyata kemudian dia bebas karena dia tidak bersalah, kan rugi juga tuh, Dok. Ya dikasih kompensasi. Duit. Ada kompensasi bisa macam-macam. Nah itu, jadi urusannya Franky, kalau urusan forensik sebagian besar urusan dengan polisi. Jadi kita ngegampar orang, kita nusuk orang, kita bunuh orang, urusannya kita dipanggil sama polisi. Kenapa? Kita panggil sebagai tersangka kan? Kalau di polisi namanya tersangka. Tersangka. Kalau sudah dinyatakan dia salah, sudah jadi terdakwa. Kalau sudah masuk di kejaksaan namanya tertuduh. Tertuduh atau tersangka itu sampai ke pengadilan. Nah, kalau sudah divonis sudah terhukum namanya. Orangnya sama Dede juga tuh, Dok ya. Iya, tapi belum kalau namanya. Jadi makanya kan suka ada gini kan, sering kali ada kejadian. Dia dipanggil sebagai saksi. Ada kejadian orang gini saksi. Gini saksi kamu. Kalau gitu kamu bukan saksi, kamu tuh pelaku. Jadi dinyatakan sebagai jadi saksi, tiba-tiba jadi tersangka. Nah gitu, karena bukti-bukti itu menunjukkan bahwa dia tersangka. Nah contohnya gini, itu banyak orang nggak tahu, Franky. Kita di Indonesia punya namanya pasal 55 KUHP. Di situ dia bilang barang siapa membantu atau menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, hukumannya sama. Membantu atau menyuruh? Nah sekarang gini, saya menyuruh si A untuk membunuh si B. Nah, sebenarnya tindak pidana itu dilakukan A terhadap B kan? A terhadap B. Hukumannya apa? 15 tahun kalau dia membunuh. Betul nggak? 338. Saya kalau masalah 15 tahunnya saya nggak tahu. Iya, 15 tahun. Jadi kalau si A membunuh si B, itu 15 tahun, 338. Kalau dia pembunuhan berencana 340. 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati. Makanya pada kasus Sambo karenanya kan seumur hidup. Seumur hidup 20 tahun atau hukuman mati itu. Kalau berencana. Kalau tidak berencana 15 tahun. Nah, si A itu dapat hukuman sekian kalau dia terbukti. Tapi ternyata si A itu melakukan pembunuhan disuruh sama saya. Nah, pasal 55 itu kenanya pada saya. Kena juga. Pasal 338 jungto itu JO tulisannya, jungto itu dan. Pasal 55. Saya nyuruh si A membunuh si B, maka saya dihukumin sama seperti si A. Saya mesti ingat-ingat tuh, Dok. Saya sering kali nonton dan baca kata jungto. Sampai sekarang saya nggak tahu itu. Nah, jungto itu apa. Dia makanya kita ngomongin ini supaya orang ngerti. Jungto itu artinya dan. Jadi pasal 338, tapi karena jungto 55 berarti saya bukan pelaku langsung, tapi saya nyuruh. Supaya keren kali, Dok ya, pakai nama jungto ya. Ada nama kerennya saya. Apa? Aktor intelektual. Penyuruh. Penyuruh. Nah, satu lagi, si A waktu mau membunuh
dia panggil adiknya. Tolong lo awasin sini, kalau nanti ada orang lewat, lo sweet. Supaya gue stop. Gitu, supaya enggak itu. Gitu ya. Atau gue kalau pas lo melakukan, lo nyalain radio kenceng-kenceng. Radio kenceng-kenceng gitu supaya nggak kedengeran dia teriak gitu ya. Nah, si pembantu ini hukumannya sama dengan pelaku. Jadi barang siapa membantu atau menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, hukumannya sama. Ya, karena dia ikut terlibat juga dan. Nah itu. Nah sekarang itu yang menerangkan kenapa pada kasus Brigadir J ada pembuktian bahwa Sambo menyuruh si Eliezer itu membunuh dia. Dia kena, tapi dia juga kena gitu loh. Dia bukan eksekutor. Nah, kan ada yang nyuruh mestinya biasanya suka bisa ngeles kan dok. Kan kalau kita nonton di film-film dokter kan suka nonton film kan. Kalau di terjemahannya kadang-kadang kita atau itu disebutin apa? Habisin aja orang itu. Ya. Dia nggak bilang ngomong bunuh dok. Ya habisin. Habisin atau selesaiin gitu kan. Pengertian selesaiin kan. Nah itu gimana? Di dalam pembuktian di pengadilan itu bisa diartikan hal ahli bahasa. Ahli bahasa itu akan ada kata-kata yang namanya seperti kayak kata-kata rahasia antar orang itu yang ngomong seperti itu dianggap sebagai sama dengan. Jadi ada keterangan ahli bahasa. Iya, namanya linguistik forensik. Jadi tidak misalkan orang ngomong, ya udah lu gebukin aja gitu ya, lu gebukin aja kan, ternyata digebukin sampai mati gitu kan? Nggak, kadang-kadang dia ngomongnya cuma bereskan. Iya, biasanya bereskan, habisin gitu ya. Iya, nah itu pakai linguistik forensik tuh. Kecuali kalau di situ jelas. Ya udah lu gebukin sana gitu kan ya. Ternyata begitu gebukin mati. Itu bisa jadi tanda tanya juga tuh dok ya. Nah sekarang ada satu lagi dalam hal seperti ini kita ngomong gini supaya masyarakat ngerti. Oh itu loh yang jadi dasar. Nah sekarang gini ada satu yang namanya dasar penghapus pidana, Franky. Apalagi tuh dok? Nah gini, kita melakukan tindak pidana tapi kita tidak bisa dihukum. Karena ada yang pemaaf. Kita ada pemaaf atau pidana dan tidak bisa dihukum secara hukum. Ya dimaafkan atau dihapuskan. Nah ada yang dihapuskan. Dihapuskan apa? Pertama itu pasal 44. Pasal 44 mengatakan tidak dapat dimintai tanggung jawab atau dapat dipidana orang yang tidak berkembang mentalnya, gila. Idiot maksud dokter. Gila. Tidak bisa bertanggung jawab atau gila. Kalau mabuk? Termasuk kalau dia dalam kondisi mabuk, dia sama sekali dia mabuk, dia tidak bisa bertanggung jawab. Jadi itu pernah kejadian, Franky, di daerah Makassar. Iya. Itu kasus forensik besar itu. Ada seorang membunuh tetangganya. Wah itu ribut sampai ada bakar-bakaran segala macam. Jangan-jangan nih dok ya. Ya bakar-bakar segala macam. Begitu diperiksa ternyata yang menusuk itu orang gila. Iya. Pasal 44 berlaku. Jadi dia bilang dia melakukan pembunuhan pasal 338 jungto pasal 44. Dia membunuh, memang betul membunuh tapi tindak pidananya dihapuskan karena dia tidak bisa bertanggung jawab karena dia gila. Nah, untuk bisa membebaskan dia diperiksalah oleh dokter psikiater. Kalau nggak salah 97 September itu. Psikiater memeriksa menyatakan bahwa dia memang menderita penyakit gila ini dan penyakit itu membuat dia tidak bisa bertanggung jawab. Gila. Jadi orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dok ya. Satu lagi orang yang tidak berkembang jiwanya. Apa itu? Orang yang retardasi mental. Orang yang apa dok? Retardasi mental. Retardasi. Mental ke belakang. Dia ada on gitu loh. Dia blow on dan itu pernyataan dia tidak bisa bertanggung jawab harus dari psikiater. Nah psikiater itu membuat visum. Nggak boleh orang ngomong bahwa dia memang gila gitu, nggak bisa tuh dok ya. Yang keluarin itu adalah psikiater yang memeriksa bahwa pada waktu dia melakukan tindak pidana dia tidak bisa bertanggung jawab. Karena dia nggak bisa bertanggung jawab. Orang gila, kemudian orang yang tidak berkembang mentalnya atau orang yang mental terkebelakang,
Satu lagi orang yang dibawa pengaruh obat yang begitu luar biasa. Misalnya dia ke dalam, dia sama orang dikasih narkoba. Iya. Dalam kondisi dia tidak gitu, dia melakukan itu dia tidak bisa bertanggung jawab. Nah, ada satu lagi dok, pertanyaan saya nih dok. Di Indonesia kan masih ada bau-bau klinik kan dok. Orang kemudian kerasukan dok. Kerasukan, ngamuk, terus kemudian akibat ngamuknya itu ada orang meninggal jadi korbannya. Bisa nggak diminta pertanggungjawabannya dok? Psikiater yang harus mengatakan bukan sekarang. Sekarang kan ada orang gila kan, gilanya kan kadang-kadang kambuh-kambuhan. Iya. Gila terus normal gitu. Waktu diperiksa normal, bukan itu. Psikiater harus memprediksi pada waktu dia melakukan tindak pidana, dia di bawah dalam kondisi sadar pada waktu melakukan. Pada waktu melakukan, dan itu memang benar-benar dari psikiaternya itu dok ya. Dan psikiater itu beda dengan dokter forensik. Dokter forensik periksa korban, psikiater periksa pelaku, tersangka. Tersangka diperiksa untuk apa? Untuk mencari penghapus pidana, unsur pemaaf. Nah itu namanya penghapus, dihapuskan pidananya. Dia anggapnya nggak ada gitu loh tindak pidana. Dia melakukan tindak pidana, dibuktikan tindak pidananya, tapi dia nggak bisa dihukum. Jadi kalau misalnya si psikiater itu bilang pada saat dia tempo hari melakukan itu dia sedang kerasukan tuh dok ya, maka dia juga termasuk yang bisa bebas tuh ya dok ya. Okay. Nah sekarang ingat nggak waktu kasus mantan presiden Soeharto mau diadili, kan akhirnya nggak jadi diadili. Nggak jadi. Kenapa? Karena pada waktu itu dia udah pikun. Udah ya, aku baru meninggal akhirnya. Enggak, bukan dia pikun. Sebelum meninggal tuh mau diadili nggak bisa. Karena dibikin tim dokter periksa beliau, katanya orang ini nggak bisa bertanggung jawab. Di ngomongnya kok udah nggak bisa gitu loh. Jadi dia memang pasal 44 berlaku. Oh, jadi secara hukum memang begitu. Nah harusnya. Itulah salah satu cara beberapa pengacara itu sengaja mencari-cari alasan bahwa tersangkanya itu orang gila. Kalau dia gila dia nggak bisa dihukum. Walaupun itu terbukti tindak pidana. Nah itu baru namanya penghapus pidana. Ada lagi pemaaf tindak pidana. Penghapus sama pemaaf tuh beda dong? Beda. Oh. Kalau menghapus dihapuskan kagak ada. Iya. Tidak bisa dihukum orang kalau dia itu. Nah kalau pemaaf apa? Pemaaf itu ada 4. Kalau penghapus tadi hilang idiot, tindak pidana. Idiot, gila, sama di bawah pengaruh. Iya. Obat ataupun apa ya. Sekarang pemaaf nih. Pemaaf. 4. Nah sekarang gini Frankie, contoh ya. Saya lagi nongkrong di halte. Ada si bos, ada orang datang minta duit, todongin ini ke sini saya. Saya kan bisa mati. Terus kebetulan saya bisa silat. Saya ambil, dia ngelawan, ketusuk, blok. Iya, tahun kemarin ada 2 kali tuh kasus kayak gitu dok. Nah, itu namanya overmah. Overmah. Iya. Bahasa Belanda tuh dok ya? Iya, overmah. Di dalam hukum dia bilang karena daya paksa. Terpaksa dia melakukan tindak pidana karena dia untuk bela diri. Karena kalau enggak dia yang mati. Contoh lain. Saya kan nggak boleh buka rahasia pasien kan? Iya. Ada perempuan datang. Dia bilang, dok, saya selingkuh dok. Tolong dong dicek nih. Gini, saya hamil apa enggak begitu. Saya periksa. Ternyata tidak hamil. Tapi dia udah ngaku selingkuh. Tiba-tiba pasien berikutnya datang ternyata suami dari si cewek tadi. Dok, tadi istri saya konsultasi apa sama dokter? Enggak konsultasi. Dokter jangan macam-macam. Dikalungin celurit di sini. Kalau dokter nggak ngomong, saya tarik nih. Putus leher saya. Itu overmah. Dia bilang, iya. Tadi istri kamu datang, dia ngomong, dia bilang selingkuh. Dokternya dihukum kan? Membuka rahasia kedokteran 9 bulan, Frankie. Kalau terjadi di situ 9 bulan. 9 bulan penjara. Membuka rahasia kedokteran. Iya. Rahasia jabatan. Tapi saya bilang, Pak, saya nggak bisa, Pak. Kalau nggak gitu leher saya putus, Pak. Makanya saya dinyatakan, saya membuka rahasia, tetapi ada pemaaf. Dimaafkan karena saya terpaksa. Overmah tadi. 1 overmah nih dok ya. Tadi baru 1 overmah. Ya? Nah, kalau yang satunya lagi, namanya berat lawan. Berat lawan. Nutwer, nama bahasa Belandanya. Berat lawan begini. Saya kejadiannya sama. Saya periksa pasien. Ternyata dia bilang, wah saya selingkuh, gini-gini. Itu suaminya datang.
Dok, tadi istri saya ngomong gitu. Dia nggak gini celurit. Kalau tadi kalau over mah kita nggak ikutin, kitanya bahaya. Ini dia bilang, ya nggak bisa lah, saya kan gini, istri saya ngomong. Ya dok, lihat aja dok, dia pakai tato gitu kan orangnya. Ya dokter sih, saya tahu dokter kan tinggalnya di Kelapa Gading. Saya tahu dokter punya anak 1, itu anak dokter kesayangan dokter. Dokter kan sekolahnya di situ, setiap jam 10 gini-gini. Dia ngomong begitu. Dia nggak ngancam, Frankie. Tapi dari gitu kan saya pot-potan dong. Gila deh. Terpaksa saya ngomong. Saya bilang itu berat lawan. Kalau zaman sekolah dulu dok, ditanya pulang lewat mana dok? Gitu ya dok ya. Iya. Nah itu berat lawan. Kita bisa dimaafkan tuh, Frankie. Jadi artinya itu adalah unsur yang pemaaf. Jadi walaupun tidak terjadi ancaman secara langsung, dari kata-katanya sudah membuat kita berpikir bahwa itu adalah ancaman gitu dok ya. Ya. Yang berikutnya ada, Frankie. Berat lawan. Gitu. Oke. Yang ketiga nih dok. 3, pasien datang. Ternyata dia HIV. Atau dia COVID. Pemerintah bilang, kalau COVID lapor ke Depkes. Saya bikin laporan lah, si Frankie saya kena COVID, Frankie kena HIV, saya lapor sana. Terus kebetulan kamu tahu, lah dokter J buka rahasia gue. Iya dong, buka rahasia gue. Laporin saya ke polisi, membuka rahasia 9 bulan. Tapi saya bilang saya buka rahasia karena ada undang-undang yang memaksa saya untuk, ada aturan pemerintah yang memaksa saya untuk buka rahasia. Lo nggak salah saya dong, melaksanakan undang-undang. Termasuk saya periksa seorang pasien selingkuh nih. Saya periksa, dia itu suaminya sudah steril. Artinya dia tidak bisa menghamili perempuan kan. Waktu saya periksa si perempuan ini, ternyata saya dapetin tuh ada spiral di dalam. Loh, suaminya sudah tidak bisa menghamili, kenapa dia pasang spiral? Saya laporkan spiralnya. Dia bilang buka rahasia. Loh enggak, saya kan disuruh sama undang-undang suruh bikin visum. Ya terpaksa dong. Bukan visum kan bukan rahasia juga. Nah itu saya bisa dimaafkan. Kenapa? Karena ada undang-undang yang memaksa saya. Satu pihak itu saya harus merahasiakan, tapi ada undang-undang yang mewajibkan saya harus buka dong. Saya ngomongin hasil pemeriksaan di pengadilan itu kan saya buka rahasia kan, tapi saya tidak bisa dihukum. Karena melaksanakan undang-undang. Nah, terakhir. Nah, ini yang berlaku pada kasus Brigadir J. Tapi yang melaksanakan undang-undang tuh berarti petugas-petugas kepolisian juga, kalau dia melakukan suatu tembakan yang mengakibatkan kematian, itu melaksanakan undang-undang. Makanya misalnya contoh seorang polisi nembak penjahat tuh nggak bisa dihukum karena dia melaksanakan undang-undang. Undang-undang kewajiban dia kan. Nah, satu nih yang terakhir nih, perintah atasan. Jadi kalau saya disuruh sama atasan, lo tembak, saya nggak bisa dihukum. Gitu dok ya? Iya, ada pasalnya, pasal 5. Benar juga dok. Soalnya kalau misalkan kita dalam suatu kegiatan perang, apalagi dok ya, disuruh nembak kita nggak tembak, kita ditembak dok. Tapi atasannya bisa kena. Iya. Ini yang terjadi pada Brigadir J itu loh. Atasannya kena, dia sendiri nggak kena. Oh saya diperintah, kalau nggak perintah saya. Tapi kok dia kena juga ya? Kena juga ya hukumannya ya? Ya tapi jauh diringankan. Itu bisa sebenarnya bisa bebas tuh tergantung. Tapi untuk yang perintah atasan ada syaratnya. Itu memang di dalam lingkup pekerjaannya. Emang itu, dan di perintah itu diberikan dalam rangka pekerjaannya, dan dia tahu bahwa itu adalah memang dalam rangka pekerjaan. Jadi misalnya contoh gini loh, Frankie. Saya sebagai dokter nggak boleh buka rahasia ke siapapun. Nah sekali waktu nih dari direktur itu perintahin saya, tolong dong list pasien dokter yang menderita penyakit kelamin di itu yang bulan kemarin. Saya pikir ini kan karena direktur rumah sakit kan saya bawaannya dia. Iya. Saya kasih dong datanya pasiennya ini. Ternyata itu diselewengkan sama si bos ini. Dia itu salah satu laki-laki itu mau ngelamar anaknya. Nah dia mau tahu ini orangnya nakal apa enggak gitu. Nah dengan data gitu, ini penyakit kelamin. Nah, akhirnya gara-gara gitu misalnya dia jadi nggak jadi kawin misalnya. Nah sini kan nyari nih dari mana nih pengetahuannya? Ternyata dari dokter. Saya bilang saya nggak bisa salah dong, itu kan perintah atasan.
Nah, selama saya nggak tahu tujuan aslinya dia, dan ini dalam kerjaan kan sebagai direktur dia bisa tahu kan, saya nggak bisa dihukum. Kecuali waktu dia minta, dia ngomong, dok, tolong kasih tahu dong anaknya mau kawin nih gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ya. Khusus untuk perintah atasan tuh kalau itu masih dalam jalur pekerjaannya dan dia tidak mempunyai kecurigaan apapun, itu dia tidak bisa disalahkan. Dok, berarti kan ada dua. Yang tadi adalah apa dok? Sebelum pemaaf. Nah, itu pengampun. Overmah, Nggak, daya paksa. Bukan. Overmah kan pemaaf nih dok. Yang 4 tadi nih. Yang sebelumnya tadi yang 3 itu apa? Penghapus. Penghapus kan berarti hukumannya dihapuskan. Hapus sama sekali. Nah kalau pemaaf itu gimana dok? Sebenarnya bisa dimaafkan. Bisa 0 juga istilahnya. Bisa 0. Tapi kalaupun terjadi hukumannya tidak seberat yang memang pasal-pasalnya mungkin dok ya. Seperti itu dok ya. Ada penghapus dan pemaaf. 3 penghapus, 4 pemaaf ya dok ya. Nah untuk si 4 ini dok, keterangannya nggak diperluin lagi dok ya. Misalkan kita tadi perintah atasan. Oh itu dibuktikan di pengadilan. Dibuktikan di pengadilan. Jadi tetap dibuktikan ini ada tindak pidana, kemudian ini pemaaf. Jadi sama aja seperti misalnya ada peringan pidana. Peringan pidana kalau orang dituduh melakukan sesuatu dia bilang, "Ya Pak, benar saya melakukan ini." Jadi proses jadi gampang. Jadi peringan. Peringan biasanya dikurangi 1/3 hukumannya. Kalau pemberat ditambahin 1/3. Misalnya pemberat udah jelas gini dia melintir, bohong, bahkan pokoknya orang yang melintir, nah ini pemberat. Dia udah pernah melakukan sebelumnya tindak pidana lain, itu pemberat. Jadi bisa diperberat, bisa diperingan, bisa dihapus, bisa dimaafkan gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan cuman otak saya suka nakalnya otak nih dok. Orang ngebunuh tadi kan ngomong dokter pemberat. Udah dibunuh, dimutilasi itu unsur pemberat atau bukan sih dok? Jadi gini, nah kalau itu pemberat juga ya. Nah ini kalau di Indonesia nih ada beda Indonesia sama luar negeri, Frankie. Kalau di luar negeri misalnya di Amerika, membunuh 1 orang 15 tahun, 2 orang 30 tahun, 2 kali, 10 orang kali 10 itu di Amerika. Makanya di sana sering kan nonton film dihukum 500 tahun. Betul. Bisa. Betul. Kalau di Indonesia itu kita ikutin Belanda. Kalau ada misalnya saya membunuh 1 orang 15 tahun. 2 orang, 3 orang sampai 1000 orang, tetap aja itu 15 tahun tambah 1/3. Berapapun itu nggak dijumlah, tapi pemberatnya tambah 1/3. Kalau di Amerika kan bisa nggak keluar kalau dari penjara lah ya. Iya itu ditambah-tambah. Nah satu lagi, ini kalau tindaknya sama, tapi kalau tindakannya tidak sama, saya membunuh, tapi juga memperkosa. Mencuri juga, kan ada banyak-banyak. Kalau di Indonesia yang terberat, membunuh kan terberat 15 tahun, tambah 1/3. Jadi ada tindakannya sama atau tindakannya beda-beda, tetap aja kayak itu cuma hukumannya 1, yang terberat ditambah 1/3, itu begitu aja. Makanya beda di sini nggak bisa. Jadi istilahnya memperkosa 1 orang, memperkosa beda sama 2 orang. Tapi 2 orang sama 10 orang sama aja, Frankie. Pemberatnya cuma tambah 1/3, tidak dijumlah. Jauh lebih ringan ya di Indonesia ya. Iya. Kalau seperti itu kan kalau di Amerika kan saya mikir kapan keluarnya dok kalau sampai dihukum 300 tahun gitu dok ya. Mati di penjara pastilah ya. Iya. Kalau di Indonesia kan paling ya apalagi ada remisi segala macam bisa nggak sampai selama vonisnya kan dok ya. Dok, jadi tadi untuk masalah yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan gimana dok? Contoh gini dok. Tadi otak saya tuh lagi mikir klinik nih dok. Santet. Ada undang-undangnya nggak dok? Dulu dari dulu di KUHP yang lama tuh tidak ada. Iya. Sempat mau dimasukin, masukkan, tapi akhirnya ditolak karena nggak bisa, pembuktiannya susah. Karena gini, tindak pidana tuh ada 2 kalau di dalam di Indonesia ya. Itu ada yang material, ada yang formil. Kalau formil, yang penting dia lakukan, nggak peduli hasilnya apa. Dia melakukan, dia bisa dihukum. Kalau yang material, hasilnya apa? Yang dilihat hasilnya, bukan prosesnya. Nah itu ada 2. Nah sekarang yang jadi masalah adalah kalau
hukuman tadi misalnya contoh pembunuhan. Pokoknya nggak tahu caranya apapun, pokoknya hasilnya mati. Itu pembunuhan. Itu namanya material. Tapi kalau formil itu kita nggak mau tahu hasilnya, tapi dia melakukan tindakan. Nah itu misalnya santet itu termasuk yang formil. Artinya kalau misalnya saya bawa boneka, saya tusuk-tusuk sama jarum, hasilnya itu bisa mati atau enggak, itu nggak dilihat. Yang penting saya tusuk-tusuk tujuannya untuk nyelakain orang, itu saya sudah bisa dihukum. Walaupun itu tidak manjur ke sananya gitu loh. Nah, pembuktian itunya tuh sulit, Frankie. Ya nggak mungkin dukun sama dukun berbantah-bantahan di pengadilan kali dok ya? Ya itu karena kalau sulit itu nanti akhirnya jadi ada undang-undang tapi nggak bisa dilaksanakan. Undang-undang ada yang bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi, ada yang enggak. Kalau undang-undang ada tapi nggak bisa dieksekusi, itu namanya undang-undangnya mandul. Nggak ada gunanya gitu loh, ada aturan. Undang-undang banyak dok ya, dia punya di pasal-pasal tadi dokter bilang ada 300 nomornya. Oh banyak sekali banyak ya, dok, ya? Dan kita harus hafal itu. Hah? Harus hafal. Harus hafal. Iya, kalau kayak saya sih hafal. Ada beberapa yang berhubungan sama manusia, misalnya aborsi 346 sampai sekian gitu loh. Terus yang namanya penganiayaan 351, 352 kayak gitu loh. Kayak gitu-gitu. Itu kita mesti hafal. Bohong 378. Itu otomatis harus gitu untuk beberapa tindak pidana yang umum-umum ya. Oke dokter, ini ya thank you nih dok. Jadi yang jelas tadi satu kata yang buat saya dari dulu sampai sekarang tuh nanya, jungto tuh apa? Ternyata tuh jungto itu bahasa kerennya dari kata dan. Dan gitu. Satu Frankie, mungkin ada yang orang bilang subsidiar. Nah, orang yang nggak ngerti tuh subsidiar apaan. Subsidiar, iya benar. Nah sekarang masalahnya begini, ini jadi gini, kalau kita ini urusan di hakim nih ya, di si jaksa nih. Kalau si jaksa menentukan ini pembunuhan berencana, kan sebenarnya yang namanya jaksa tuh gini, kalau tindak pidana tuh ada seorang melakukan satu tindakan terhadap orang lain yang ternyata tindakan tuh bisa membahayakan masyarakat, itu pidana, Frankie. Tindakan bisa membahayakan masyarakat. Iya, misalnya contoh, saya membunuh si A, saya ini bisa membunuh orang lain loh. Karena saya membunuh A, saya adalah pembunuh. Saya bisa bunuh orang lain. Maka pada saat itu yang terjadi itu namanya pidana. Tindakan saya itu membahayakan masyarakat keseluruhan. Makanya yang dihadapi oleh seorang pembunuh adalah negara. Negara itu melawan saya karena saya membahayakan masyarakat keseluruhan. Maka yang bertengkar atau bertanding di pengadilan adalah jaksa wakil negara dengan si tersangka. Kalau di Amerika tulisnya state versus A. A-nya itu tersangka, state itu berarti negara, itu pidana namanya. Jadi kalau satu tindakan yang membahayakan seluruh masyarakat namanya pidana. Maka pada pidana prosesnya adalah jaksa mewakili negara melawan si tersangka. Si tersangkanya ini karena dia nggak ngerti hukum dibantu sama pengacara. Nah prinsipnya orang suka salah, pengacara dianggapnya orang yang membela penjahat, salah. Karena di sini sarjana hukum harus dilawan sama sarjana hukum dong. Ya. Si pengacara tugasnya bukan membebaskan si tersangka, bukan. Supaya si tersangka ini diadili dengan adil. Kalau ringan ya ringan hukumannya, kalau berat ya berat, kalau bebas ya harus dibebaskan. Jadi tugas si pengacara ini bukan membebaskan dia, tetapi supaya dia diadili dengan seadil-adilnya. Gitu. Secara terang benderang lah dok. Makanya dia si pengacara ini termasuk sebagai penegak hukum. Penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Makanya jangan bilang pengacara membela orang yang salah, bukan. Kalau dia salah ya salah. Makanya ingat nggak waktu kasusnya Jessica, si Pak Oto bilang kan sama si Jessica, kalau di dalam proses saya yakin kamu bersalah, saya akan mundur. Iya. Saya ya kan? pernah nonton. Itu dia ngomong gitu. Jadi seperti itu, Frankie, statusnya. Nah itu namanya pidana. Karena pidana maka negara yang melawan. Beda dengan perdata. Nah ada perdata. Perdata itu adalah urusan dua orang, yang cuma urusan dua orang, nggak ada hubungan dengan orang lain. Misalnya utang piutang. Saya ngutang sama kamu, saya nggak bayar. Dok, yang tadi subsidiar jadi apa? Oh iya, oke, subsidiar. Begini, kalau ini gini, kan dia maunya dia, nih maunya si jaksa ini kan menghukum seberat-beratnya dong. Hukuman pertama dia akan bilang pembunuhan berencana.
Dia bilang kan pembunuhan berencana hukuman 20 yang tahun. paling beratnya paling berat. diambil dulu deh. Ya. Nah. Tapi kan mungkin aja dalam proses di pengadilan ternyata unsur berencananya tidak terbukti. Nah kalau dia udah pasalnya 340, dia nggak pakai subsidiar, bebas dia. Kalau salah satu faktor berencananya nggak terbukti, maka lepas dia. Salah pakai pasal. Salah pasal. Nah. Makanya dikasih lapis kedua. Kalau ini nggak terbukti, pembunuhan biasa, nggak pakai rencana. 3340, 338. Jadi kalau berencana tidak terbukti, dia kena lapis kedua. Namanya subsidiar. Oh, bukan junto. Bukan subsidiar. Ini dibuktikan, kalau ini nggak terbukti yang kedua. Kalau ini nggak terbukti ketiga. Nah, setelah dia bilang pembunuhan, kan bisa aja ternyata bukan pembunuhan. Suban sebenarnya dianiaya, bablas mati. Yang tadi yang digebukin mati gitu misalnya. Dia mati, kan bukan pembunuhan dong. Kalau pembunuhan dia mau tujuannya bikin dia mati. Kalau menganiaya tujuannya bikin sakit, bablas mati gitu loh. Nah, jadi kemudian penganiayaan berat 351 ayat 2. Jadi itu subsidiar gitu. Nah, subsidiar. Jadi ini subsidiar, lebih subsidiar lagi, lebih subsidiar lagi gitu loh. Nggak ada batasan tuh, Dok? Enggak. Itu namanya tuntutan berlapis. Oh. Ini tuntut ya. Kalau di pengadilan itu, kalau orang yang pidana itu namanya tuntut. Jaksa itu menuntut. Tuntutannya tindak pidana umum yang besar, subsidiar, yang lapis berikutnya lebih subsidiar, lapis berikutnya lebih subsidiar lagi, gitu loh. Sampai terakhir itu kecelakaan. Tidak sengaja menimbulkan mati gitu loh. Iya. Jadi yang kayak tadi saya ngomong, disuruh sama atasannya, sama bosnya, gebukin sana. Begitu digebukin, ditinggal. Karena ditinggal dia nggak bisa jalan, mati di situ gitu. Iya. Maka kena subsidiarnya gitu, Dok ya. Iya. Makanya dibuktikan yang pertama, kalau nggak itu yang baru subsidiar, kalau nggak terbukti lagi lebih subsidiar. Jadi artinya nggak ada yang dia pokoknya nggak lepas aja gitu loh. Itu sarang laba-laba dong tuh. Jaring laba-laba tuh ya kalau hukumnya sampai kayak nah gitu. Biasanya tuh itunya mulai dari pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan ya, pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan berat, penganiayaan yang menyebabkan mati, itu beda dulu. Penganiayaan berat sama penganiayaan yang menyebabkan mati, penganiayaan 13 selanjutnya. Nah, pasti nggak itu melakukan satu tuntutan tuh, maksud saya bukan pasti. Seberapa sering jaksa itu menentukan pakai subsidiar atau nggak subsidiar? Oh, itu udah kebiasaan, itu otomatis. Otomatis tuh. Otomatis. Oh. Karena dia kagak mau dong orang lepas. Iya, betul juga sih, udah capek-capek ini kan pasti istilahnya kalau karena dia nggak bisa prediksi itu sebenarnya proses di pengadilan itu seperti apa jadinya. Kan di pengadilan kan tergantung saksinya siapa, ahlinya siapa yang ngomong, itu kita bilangin gini, tahu ternyata bisa bebas sama sekali kan juga bisa. Iya. Ada satu yang ketinggalan nih, Dok, di otak saya, Dok. Kan tadi dokter bilang penyidik itu adalah polisi, sebagian polisi. Kalau jaksa bisa jadi penyidik kan, Dok? Nah, gini, ada kita kalau ada satu kejahatan kita tanya, ini kriminal atau pelanggaran HAM? Kalau kriminal, yang tadi saya cerita, penyelidiknya polisi, penyidiknya juga polisi, jaksa penuntut umum, terus hakim kan, baru jaksa kan. Nah, kalau pelanggaran HAM itu mereka punya undang-undang sendiri, undang-undang pelanggaran HAM. Pengadilan HAM juga ada undang-undang pengadilan HAM. Nah, kalau pada pengadilan HAM, penyelidiknya itu adalah Komnas HAM. Bukan polisi, Komnas HAM. Penyidiknya Jaksa Agung. Oh, sama, istilahnya sama tapi beda barangnya lah ya. Instansinya beda. Makanya misalnya contoh waktu itu saya pernah terlibat dalam pembuktian kasus Tanjung Priuk. Tanjung Priuk kan oleh pemerintah, oleh DPR dibilang bahwa itu ada pelanggaran HAM. Karena pemerintah membunuh sekian banyak rakyat. Yang datang Komnas HAM, penyelidik. Begitu Komnas HAM bilang gitu, dikasih ke Jaksa Agung itu. Jaksa Agung yang minta visum, Franky, bukan polisi. Tapi sebagai penyidik. Sebagai penyidik. Ya, Jaksa Agung penyidik. Tapi nanti pas penuntutan segala macam, itu pengadilan HAM beda lagi.
Itu nanti dituntutnya pakai subsidiar juga tuh dok Ya ya? sama. Oh, mau jaksa dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi maupun jaksanya sendiri, dia nggak mau lepasin tuh ya dengan gampang ya pakai subsidiar sini gitu dok ya. Jadi makanya beda. Makanya kalau orang bilang saya tuntut secara pidana, nah itu artinya lapor polisi. Nanti yang ngubungin kita, yang meriksa kita tuh polisi. Makanya jadilah orang di BAP segala macam itu pidana, Frankie. Tapi kalau perdata soal utang piutang itu nggak ada urusannya dengan polisi. Perdata dok nggak ada urusannya sama polisi. Nggak usah. Perdata itu tadi kan saya bilang beda dengan pidana. Perdata itu adalah antara personal dengan personal. Utang piutang. Dagang. Saya dagang misalnya, saya bilang satu biji nih barang nih harganya 100. 100 beratnya 1 kilo. Kamu beli, saya bayar, saya kasih, ternyata saya kasihnya cuma setengah kilo. Kamu protes kan ke saya, itu mah urusan saya sama kamu doang. Bukan urusan pidana. Maka saya akan nyewa pengacara, kamu saya pengacara beradu. Tapi ngadunya di pengadilan. Namanya pengadilan perdata. Itu urusannya ganti rugi. Hakimnya juga tetap ada pakai hakim gitu ya? Nah, tetap pakai hakim. Pakai hakimnya cuma ngeliatin aja nih dua orang bertengkar. Jadi kalau namanya perdata, sewa pengacara yang bagus, saya pengacara yang bagus. Itu ngadu antar pengacara. Ini kan tadi dokter sebutin penegak hukum tuh, hakim, jaksa, polisi, pengacara. Ini semua nggak boleh bohong nih dok ya? Ya nggak boleh, karena mereka punya kode etik. Punya kode etik, punya aturan main dan segala macam. Dan mereka tuh harus saling menghormati satu sama lain. Jadi benar-benar yang tadi dokter bilang, tugasnya pengacara bukan membebaskan, tapi untuk memberikan supaya si terdakwa ini diadili secara adil. Dan diberikan hak-haknya sesuai yang memang dia punya gitu. Hasilnya apa tergantung nanti memang kenyataannya seperti apa dok ya? Iya. Demikian juga si jaksanya juga kan? Jaksa menuntut dia supaya dia dituntut secara adil kan ya? Nggak boleh berlebih nih dok. Nah sekarang soal keberpihakan nih, orang bilang soal berpihak. Nah iya. Jaksa itu pihaknya mewakili negara, maka dia harus menghukum orang, menghukum tersangka yang benar-benar melakukan perbuatan terpidana, menghukum seadil-adilnya. Sedangkan pengacara tuh membela si tersangka ini supaya dapat hukum seadil-adilnya. Ini mereka berpihak, yang ini berpihak pada tersangka, yang ini berpihak terhadap korban si jaksa. Nah itu gitu. Nah sekarang posisinya seorang dokter forensik. Dia tidak boleh berpihak, Frankie. Itu yang orang banyak yang tidak tahu. Jadi misalnya contoh, saya kalau ada satu kasus seperti ini, saya ngomong apakah saya dipanggil sama jaksa, apakah dipanggil sama pengacara, saya tetap harus ngomong Berarti dokter berpihak, tapi pada kenyataan dok. Sebenarnya itu yang disebut imparsial, Frankie. Makanya misalnya contoh, nggak usah takut seorang dokter bilang, gara-gara di sini dia dibayar ngomongnya ini ngebela ini, nggak boleh. Oh jelas lah. Itu nggak bisa. Dokter itu hanya saya ngomong berdasarkan bidang saya ngomong begini, apakah itu kemudian menguntungkan sebelah sini atau menguntungkan sebelah ini bukan urusan kita. Makanya seorang dokter yang benar ya, kalau dipanggil pengadilan ditanya apakah dia salah apa enggak, itu bukan urusan dokter. Ya kan? Tentuin salah enggak. Nah, makanya tolong ya lihat ya. Kesaksian saya di pengadilan, saya tidak pernah ngomong si A bersalah atau si B bersalah. Saya ngomong kondisi begini, ini kejadiannya adalah seperti ini. Nah, kejadian itu akhirnya membuat dia jadi bersalah atau tidak bersalah itu bukan urusan saya. Ya. Urusan hakim. Makanya seorang dokter itu imparsial. Tapi kalau pengacara bilang, misalnya contoh dia mau datang ke saya. Dokter jadi saksi ahli dari pihak kami begini. Kasusnya begini. Saya bilang gini. Oke, dokter ngomong apa? Saya ngomong begini. Dia bilang, loh kalau gitu nggak bantu saya, makanya jangan panggil saya. Iya dong. Yeah. Dan tidak etis saya misalnya menerima pembayaran diterima professional fee dari pengacara, tapi saya nggak bela dia. Yeah. Tapi saya nggak boleh berbohong sebagai dokter. Saya bilang kondisinya kayak begini, kayaknya sih saya nggak akan ngomong seperti ini. Oh kalau gitu nggak bantu, makanya jangan panggil saya. Yang sebaliknya juga, saya begini dipanggil oleh jaksa, saya bisa dipanggil oleh jaksa juga kan. Jaksa saya ngomong, gimana? Ya bapak mau nanya apa? Dia boleh. Kita harus rekonstruksi dulu sebelum dipanggil. Dipanggil sama jaksa, saya bilang bapak mau nanya apa? Begini, kondisinya kayak begini. Saya ngomong begini. Lo nggak bantu kita, dokter harus bantu kita dong. Nggak ada urusan, kamu tugas kamu. Saya ngomong seperti ini, kalau gitu jangan ditanya itu.
atau jangan hadirkan saya. Makanya pada satu kejadian pidana misalnya, bisa aja saya diperiksa oleh jaksa, tapi jaksa merasa kalau saya dihadirkan di pengadilan nggak bisa bantu dia. Jadi maka bisa saya ditutup nih, nggak dipanggil. Jadi dokter berdasarkan keahlian dokter bisa jadi ahli yang memberatkan, bisa jadi ahli yang meringankan, begitu dok ya? Yang saya ngomong cuma soal ilmunya itu yang pokoknya sebenarnya. Dokter kenyataannya begini, dokter akan ngomong kenyataan itu aja, tidak keluar daripada apa yang keahlian dokter kan ya? Nah makanya seorang ahli yang kemudian dari sejak awal dipanggil oleh jaksa ini kan boleh manggil ahli kan? Iya. Ini kasus gini-gini, terus saya jadi penasihat itu, saya nggak bisa jadi saksi ahli di pengadilan, karena saya udah berpihak kan? Betul nggak? Gimana dok? Dokter nggak bisa jadi saksi ahli? Nah, saya di dokter nih, kasus pembunuhan. Si jaksa boleh dong nanya dokter dong. Iya. Saya panggil, saya menasihati dia gini-gini. Ya Pak, ini salahnya di sebelah sini nih Pak, begini-begini. Bapak nanti arahnya sini nih. Terus kemudian pada waktu sidang saya dipanggil untuk menjadi ahli. Kan bias. Saya sudah berpihak di sebelah sini dari sejak awal. Nggak bisa dong. Nggak boleh ya? Ya nggak etis. Itu etis. Tapi sering tuh dok ya, memang begitu dok ya. Oh iya. Kalau jadi di pengadilan tuh semua minta dibantu sama dokter, dan yang kayak gitu nggak digubris lah sama dokter Jaya. Enggak, saya gelar perkara dulu sama dia. Kalau pengacara bilang kasusnya seperti apa, dia kasih bukti begini, menurut pendapat saya seperti ini. Kira-kira saya membantu nggak kalau saya dihadirkan? Tidak membantu, udah kalau gitu jangan panggil saya. Panggil aja orang yang bisa membantu. Ya. Karena keyakinan saya seperti ini gitu loh. Iya. Jadi artinya terserah deh mau dihadirkan apa enggak. Kalau dia rasanya mau ngikutin arahan dia, dokter nggak mau lah ya. Nggak bisa lah. Makanya sama juga gini, jaksa minta panggil, kan saya jaksanya datang dulu, kasih surat panggilan kan. Bapak mau panggil saya apa? Kasusnya begini-begini. Saya bilang saya kayak seperti ini. Terus dia bilang, saya di BAP sama polisi. Di BAP sama polisi begini-begini. BAP saya dibaca-baca, lah ini mah nggak bisa membantu. Dia boleh menahan saya untuk saya nggak dihadirkan. Karena dokter Jaya tidak membantu gitu loh. Artinya setiap saksi yang di BAP oleh pihak penyidik tidak seluruhnya itu harus tampil di pengadilan dok ya? Suka-suka dia kan, dia yang punya kewenangan. Oh iya. Tapi jangan salahkan kalau di sini nggak manggil. Ya. Sebelah sini tahu, saya dipanggil dari sebelah sini karena akan menguntungkan sebelah sini. Dan itu pernah terjadi beberapa kali. Dipanggil sama jaksa, dia bilang saya akan ngomong seperti ini. Wah kalau gitu nggak usah. Ya udah, tiba-tiba dari sebelah sini manggil. Ya saya ngomong, kan yang penting omongan saya tidak berubah. Yang menurut keilmuan saya begini, saya ngomong itu gitu loh. Makanya tidak ada kewajiban seorang dokter untuk bela tersangka ataupun membebaskan terdakwa. Dan sebaliknya kalau ternyata dokter diminta sama pengacara, ternyata ini malah memberatkan, bisa aja dipanggil sama dihadirkan oleh pihak jaksa gitu dok ya? Bisa. Repot juga posisi dokter ya kalau kayak gitu ya, resikonya. Nah itu iya, dokter harus berani untuk menolak. Kalau saya udah beberapa kali panggil saya bilang, ini kamu salah. Percuma dihadirkan saya juga, saya nggak akan ngomong seperti itu gitu. Tidak menguntungkan untuk tuntutan lah gitu ya, atau tidak menguntungkan untuk membebaskan atau meringankan si ininya ya. Kan prinsipnya mereka tuh nyari senjata, sebelah sini nyari senjata. Nah kita ini nggak bisa memihak ke sana sini, kita ngomong aja apa adanya gitu loh. Nah kalau misalkan dokter sebagai ahli di situ dihadirkan juga dok ya, terus kemudian misalkan juga pertanyaannya itu apakah sesuai dengan apa yang waktu dokter di BAP-nya dok? Oh bisa nggak sesuai. Bisa keluar. Karena kita nggak bisa ngontrol kan. Kalau di pengadilan yang nanya pertama tuh hakim yang nanya. Kalau hakim sudah nanya udah selesai, jaksa disuruh nanya. Setelah jaksa nanya si pengacara nanya. Kalau saya dipanggil sama pengacara, kita bisa ngatur yang pengacara nanya ke saya bisa atur. Tapi kan hakim sama jaksa nggak bisa diatur. Iya. Sebaliknya kalau dia dipanggil sama jaksa, pertanyaan dari hakim dan pertanyaan dari pengacara kan saya nggak bisa ngontrol. Oleh karena itu kalau dokter memberikan suatu keterangan yang tidak sesuai dengan istilahnya mau diatur lah ya, sangat berbahaya tuh dok ya, karena waktu di sini ada pertanyaan yang keluar daripada apa yang diatur, nggak bisa dijawab pasti. Ya, nah itu yang pernah terjadi pada waktu kasus
wartawan Syarifudin yang dibunuh di Bantul itu. Saya ke pengadilan dihadirkan oleh jaksa. Jaksanya memaksa saya, jaksa dan petugas-petugas kepolisian lah, memaksa saya untuk ngomong begini. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa ngomong begitu. Saya ngomong yang kayak seperti ini. Akhirnya ya diatur lah. Besok saya akan nanya gini-gini. Yang ini saya nggak akan nanya karena jawaban dokter nggak menguatkan kami. Tapi waktu di pengadilan, cilakanya hakimnya nanya pertanyaan yang nggak boleh ditanya. Oke, jadi saya paham. Jadi akhirnya keluar juga jawaban-jawaban yang malah melemahkan gitu loh. Jadi ada 10 pertanyaan misalnya. Yang bagus untuk melakukan penuntutan 3 pertanyaan, 4 pertanyaan. Yang lainnya nggak usah ditanya nih dok, ya kan, sesuai dengan kemauannya pihak yang memanggil. Tetapi nggak disangka waktu sidang sisa pertanyaan yang nggak perlu ditanya tadi ditanya di pengadilan. Dan yang nanyanya hakim harus dijawab. Nah, jadi prinsipnya kalau kita kan jadi saksi atau ahli kan cuma satu. Ditanya kita harus jawab. Tanya harus jawab. Kalau keberatan nggak bilang, mohon maaf Pak Hakim, saya keberatan menjawab itu karena gini alasannya. Kita bisa. Tapi boleh. Kalau misalnya contoh, ditanya hal-hal yang nggak ada hubungannya. Ini kasusnya pembunuhan ditanya. Dokter udah berapa tahun jadi dokter forensik? Udah nangani kasus berapa? Kalau saya merasa tersinggung, ya Bapak lihat aja saya itu dari tahun 86 jadi dokter forensik gitu kan. Saya kalau keberatan kita ngomong sama Pak Hakim, mohon maaf Pak Hakim, tidak ada hubungannya dengan kasus ini, saya tidak akan jawab. Nanti kemudian hakimnya akan bilang, dokter tetap harus jawab, ya saya jawab. Misalnya kalau ditanya sesuatu yang merupakan rahasia kedokteran, dok gini, mohon maaf Pak Hakim, saya tidak bisa jawab karena ini adalah rahasia kedokteran. Tapi si hakimnya bilang, saya tetap merasa itu perlu ada gunanya untuk itu, silakan dokter jawab, saya akan jawab. Kalau dokter nggak jawab juga? Nggak bisa, itu ada undang-undangnya. Harus. Pasal 170. Jadi pasal 170 gini, seorang yang punya rahasia kedokteran, itu punya hak untuk menyatakan, mohon maaf, saya tidak bisa jawab karena ini rahasia kedokteran. Tapi hakim punya hak untuk memaksa. Kalau dia paksa saya ngomong, saya nggak bisa dihukum. Tapi kalau ditanya saya langsung jawab, saya bisa dihukum membuka rahasia kedokteran. Gitu. Misalnya contoh, ini kasus DNA lah segala macam. Pasien ini pernah berobat ke saya karena selingkuh, pernah saya aborsi misalnya, misalnya contoh kayak gitu. Ditanya, dia tuh dulu pernah gini-gini. Saya bilang, oh maaf. Kasus ini tentang ini, itu adalah kasus yang lain. Dia sebagai pasien, saya nggak akan buka rahasia itu. Tapi si hakim merasa itu ada gunanya atau ada hubungannya. Saya tahu dokter punya hak untuk menyimpan rahasia, tapi demi kasus ini, saya minta dokter membuka karena itu berguna buat saya untuk memutuskan. Maka saya buka. Kalau saya buka, tapi saya nggak melanggar karena ada di pasal. Saya udah menolak dulu. Setelah saya tolak, hakimnya memaksa saya, maka saya tuh terbebas karena dilawan undang-undang sama undang-undang. Ini kalau misalnya aja nih dok, si hakim nanyanya ternyata nggak sesuai dengan bidang materi persidangan. Kayak misalnya, dokter sudah berapa lama? Dokter itu kan masih ada dengan itunya karena hakim mau meyakinkan apa gitu. Enggak gitu ya. Nah, ditanya, dokter Jaya sudah berkeluarga berapa lama? Dokter Jaya kan nggak perlu jawab kan dok. Tapi si hakim itu nanya, saya perlu tahu dokter Jaya sudah berapa lama berkeluarga. Dokter kemudian untuk ini menolak, boleh? Tetap harus jawab. Boleh aja menolak, tapi kalau dia paksa kita terpaksa harus jawab. Ya kan? Karena itu ada namanya satu ya, kalau kita melawan apa yang diomongin hakim, contempt of court. Ada undang-undangnya juga. Jadi walaupun pertanyaan itu ngaco belok dah ya, tetap harus dijawab tuh ya? Iya. Ya kita ngikuti hakim prinsipnya. Si pengacara boleh nanya, si jaksa boleh nanya, kita ngomongnya hakim. Nah sekarang itu kadang-kadang yang ini yang nanyanya gitu-gitu, kita tetap keberatannya ke hakim. Nah itu kan hakim dok. Kalau hakim nanya sampai memaksa harus jawab. Kalau dua pihak ini, pengacara dan jaksa, mereka tidak punya hak. Tidak punya hak mau untuk ngomong memaksa. apapun kita bilang keberatannya ke hakim. Mohon maaf Pak Hakim, saya tidak akan jawab karena itu tidak relevan untuk kasus ini. Gitu. Dalam sidang-sidang kan kadang-kadang mereka menjadi temperamen dok. Pihak-pihak yang berkepentingan ini dok. Sikap dokter Jaya gimana tuh dokter temperamen? Itu lihat aja di video waktu saya di pengadilan Jessica. saya ditunjuk-tunjuk dimaki-maki.
Tapi begini Frankie, waktu itu terus terang ya banyak orang yang pada kesel sama saya karena kenapa? Termasuk istri saya juga kesel. Kenapa lo kagak jawab? Kenapa lo nggak bantah? Saya bilang begini, kalau orang itu memang nggak percaya apa yang kamu omongin, kamu mau ngapain juga percuma, nggak bisa dilawan. Kelihatin ketawa aja kan, saya diam aja. Ada teman saya bilang, kalau saya jadi kamu, saya balikin meja. Saya bilang, sekarang gini, saya bilang, sekarang kamu sendiri memposisikan diri kamu seperti apa? Karena orang yang sedang emosi itu nggak boleh dilawan dengan emosi. Satu. Sekarang contoh saya bilang, kalau seandainya kamu dimaki-maki sama anak kecil, goblok lu, idiot, anak kecil 5 tahun, kamu gampar anaknya apa kamu diamin? Cuekin aja karena itu ada. Nah itu yang ada di bayangan saya waktu saya dimaki-maki sama jaksa. Saya cuma pikir, ini anak kecil, ngapain gue ladenin gitu? Gue kayak orang gila aja ngeladenin dia gitu loh. Dan sebaliknya juga kalau pengacara gitu, dokter cuekin aja tuh ya. Ada pengacara, misalnya dokter di pihak yang memberatkan nih, pengacaranya ngotot gitu, pengen begini-begini, dicuekin aja dok ya? Enggak, saya cuekin aja. Karena mereka sebenarnya nggak punya hak untuk memaksa ya dok ya? Enggak. Nah kalau orang mau tumpah, ya, itu ada satu cerita yang bagus Frankie. Gini ya. Gimana dok? Ada orang nyetir mobil nih, supir. Sebelahnya nih ada bos nih. Tiba-tiba ada orang melintas bawa gerobak. Dia yang melintas tiba-tiba di depan langsung berhenti mendadak gitu. Yang terjadi apa? Dia yang melintasi gerobaknya itu. Habis si supir dimaki-maki, wah anjing bangsat segala macam. Supirnya ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja gak jawab. Dia keluar. Dia itu. Sebelahnya kan aneh nih. Kamu kenapa diam aja katanya. Terus si supirnya bilang, Pak, tahu nggak Pak? Orang itu kepalanya banyak sampahnya. Dia lagi tuangin sampahnya apa yang di kepala dia. Lah saya nggak punya sampah untuk dikeluarin Pak. Mau ngapain ladenin dia? Jadi dokter ambil sikap yang lebih bijaksana dok ya. Didiamin aja udah ya. Diamin aja tuh akhirnya yang terjadi adalah kemudian netizen apa segala macam malah simpatik sama yang diam aja gitu loh. Ya walaupun memang ini makanya kita kan nggak mau ngebahas kasus karena apa? Pada saat kita ngebahas kasus ada satu pihak yang ngerasa diuntungin, satu pihak ngerasa diberatin ya dok ya. Jadi kita bicara yang fakta-fakta dan umum-umum aja. Nah itu juga untuk menjawab pertanyaan. Ada orang bilang, wah kamu kok bela dari pihak sana? Bukan. Semua ahli atau siapapun dia cuma ngomong berdasarkan pengetahuannya. Bahwa pada saat itu dia sedang dipakai sebelah sana, dipakai sebelah sini. Ya itu bisa aja. Kenyataannya begitu. Gitu. Iya. Cuman yang paling penting adalah seorang ahli itu tidak boleh ngomong sesuatu di luar bidangnya. Itu. Termasuk kalau dia salah apa enggak? Bukan urusan saya, itu urusan hakim. Ya kan kewenangan hakim kan. Saya tuh ngomong faktanya seperti ini, menurut saya kesimpulan seperti ini udah selesai. Gitu. Ini masalah hukum bikin kita ini juga dok ya. Tahu-tahu udah lama. Jadi ya nanti mungkin kita akan lanjutin lagi nih dok masalah hukum. Tapi ada yang dokter mau sampein dulu sebelum kita nyambung ke ini, ada yang nggak? Kalau untuk yang forensik itu sebagian besar tuh ini. Itu. Tapi nanti mungkin kesempatan lain kita bicara soal perdata, okay. Karena perdata tuh ada hubungan sama forensik juga. Tadi dokter ngomong masalah nyetir mobil kan dok ya. Saya mau kasih teka-teki nih dok. Pertanyaan nih buat netizen juga yang nonton juga boleh. Jadi ini ada satu kasus orang ibu-ibu belajar mobil dok. Belajar mobil, tapi kalau saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia nih kasusnya jadi jawabannya aneh, nggak nyambung. Jadi saya akan kembalikan pada cerita dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ibu-ibu lagi belajar nyetir mobil, ada pertanyaan dari si instrukturnya, Bu, kalau lagi ibu nyetir mobil di depan, terus kemudian ada orang menyeberang di tengah jalan, sebelah kanan itu suami ibu, sebelah sini adalah misalkan kucing, tengah, satu lagi adalah bayi. Dan pertanyaannya, ini dalam bahasa Inggris nih dok ya. What do you hit first, ma'am? Nah, dokter dia akan jawabnya apa? Saya nggak terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Memang kalau dia pakai bahasa Indonesia itu memang jawabannya nggak asik gitu. Jadi pertanyaannya, what do you hit first, ma'am? Lo lagi ngebut nih. Ya ngebut atau nggak ngebut 40 lah dok. Udah 40 kan nggak ngebut. Terus? What do you hit first? Yang di tengah jalan tuh ada 3
suaminya, kucing sama bayi. Apa dong? Rem dong. Nah, itu ya. Jadi kalau saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia, apa yang kamu kenakan dulu itu kan nggak seru ya. Tapi kalau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya what do you hit first? Itu si ibu tuh ngomong apa? My husband. Si instruktur itu bilang apa? Ma'am, this is the 4th times that I told you hit brake, ma'am. Jadi itu ngaconya seorang ibu-ibu. Dia nggak memikir yang lain, cuma mikir di antara itu 3. Padahal yang harus di hit itulah brake pedalnya doang. Oke, Dok. Ini mudah-mudahan jawabannya netizen sama dokter brake ya, dan jangan sampai yang lain. Oke, yuk kita istirahat dulu yuk. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya part selanjutnya dari video ini.